Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh 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 hey oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh hey oh 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 hey oh oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti. Adaptasi kebiasaan baru adalah adaptasi terhadap kebiasaan yang baru, di mana kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 dengan melakukan disiplin protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jemaat GPTC dihimbau untuk melakukan disiplin protokol kesehatan selama berada di lingkungan gereja. Protokol kesehatan merupakan kunci kehidupan baru agar mampu terus produktif dan aman.
Inilah adaptasi kebiasaan baru. Wajib memakai masker dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Tidak menurunkan masker ke bawah dagu. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Tidak melakukan jabat tangan, tapi menggunakan salam Sunda atau say hello. Jika sedang flu, lebih baik beristirahat di rumah saja. Jemaat GPTC yang boleh beribadah di gereja adalah memiliki kondisi tubuh yang sehat, suhu tubuh saat pengecekan di bawah 37,5 derajat Celcius, berusia di atas 15 tahun dan di bawah 60 tahun. Sudah mendaftar melalui form pendaftaran GPTC online. Di luar kondisi di atas, jemaat dihimbau untuk mengikuti ibadah di rumah melalui streaming. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Jemaat GPTC tetap memakai masker selama ibadah berlangsung, tidak berpindah duduk, dan bila akan ke toilet, menggunakan jalur yang telah ditentukan. Setelah ibadah selesai, silakan keluar melalui pintu utama dengan teratur dan tetap menjaga jarak. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan dimasukkan dalam kotak persembahan atau melalui scan QR Code. Sebelum meninggalkan gereja, silakan melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat GPTC dihimbau langsung pulang dan tidak berkumpul di gereja. Selamat beribadah dengan aman dan nyaman. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi buat jemaat di tempat ini dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah. Bersyukur pagi hari ini Tuhan mengirimkan berkat hujan, amin. Kiranya semuanya itu tidak membawa kita semakin malas beribadah kepada Tuhan, tapi semakin giat. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari akan selalu panas ataupun hari akan selalu hujan. Tapi satu hal yang pasti Dia berjanji, Dia akan memberi kekuatan buat setiap kita yang masih Dia, amin. Oleh sebab itu mari pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nyatakan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa kita hari ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari saya undang semua kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan buat kami hingga pagi hari ini Tuhan kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini khususnya Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai perlambang persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami nyatakan kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Dalam setiap detik, dalam setiap menit hidup kami, kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami pagi hari ini itu kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat buat setiap kami, boleh mendatangkan berkat buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih di pagi hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin ada dosa pikiran, perkataan, perbuatan, sucikan, kuduskan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami sungguh rasakan Kau sungguh Allah yang mengasihi kami, Allah yang hebat, Allah yang tidak tertandingi. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari nyatakan bahwa sungguh dalam kasih Tuhan kepada kita.
dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan dengan penuh ucapan syukur, katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Sebab dengan darah-Mu Kau tebus setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Yesus. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan, buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah.
kuasa-Mu seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Sungguh kami rasakan Kau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik buat kami. Dan kami mau belajar Tuhan, kami hidup boleh seturut kehendak-Mu hingga akhir hayat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu melalui ibadah di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bagi Allah kita yang tidak tertandingi, amin. Allah yang hebat, yang kuasanya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Haleluya. Mari pujikan, naikkan pujian ini dengan penuh kebanggaan. Katakan, kita punya Allah yang tidak tertandingi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Mari katakan dengan sahabat, dikatakan tak ada benar Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Haleluya. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorai kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Amin Tuhan. Yes. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Sungguh tak tertandingi. Amin Tuhan. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat Tuhan. Allah yang tidak tertanding oleh apapun juga. Oleh sakit penyakit kami, oleh kelemahan kami, Kau lebih besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Allah yang hebat Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Amin Tuhan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan
Mari sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita hebat, Allah yang tak tertandingi. Mari kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Amin Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Mari dengan penuh yakin katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Mari dengan penuh yakin katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Amin Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ba-dam-bam-bam-bam-bam-bam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami.
Engkaulah satu-satunya perlindungan kami Bapa. Bagi hari ini kami nyatakan kami perlu kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kasih-Mu yang senantiasa memberi kami kekuatan. Kasih-Mu yang senantiasa memberi kami pengharapan. Bahwa kami akan melalui semuanya ini bersama Engkau. Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, kami nyatakan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku. Mari naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, haleluya, dalam hadir-Mu. Sebab kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan
Jamahlah setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, layakan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami perlu Engkau Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati. Mari kita sekali lagi nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya ketulusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Bersama-sama angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab dengan kasih-Mu Tuhan kami mampu mengasihi. Dengan kasih-Mu Tuhan kami mampu Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin bertumbuh. Tambah hari, tambah kian berkenan di hadapan-Mu. Apapun persoalan kami Tuhan, kami tahu. Dengan kasih-Mu Tuhan kami mampu menjalaninya Tuhan. Dan dengan kasih-Mu pula Tuhan kami mampu boleh menghasilkan buah-buah roh yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itulah tujuan Tuhan menciptakan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Masalah Tuhan tidak akan menghalangi kami untuk boleh kami bertumbuh. Tapi kami tahu Tuhan setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi itu. Semuanya itu Tuhan izinkan untuk kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang memberi kami kemampuan. Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, khususnya di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, ini ke hati kami Tuhan, jamah hati kami, kami percaya Roh Kudus yang mampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti, mendengar, dan melakukan setiap firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, urapi diri sepenuhnya. Saya percaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada-Mu untuk kami boleh lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin, haleluya.
Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang buah sukacita. Ya, kita akan membahas tentang buah sukacita. Untuk itu mari kita membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab Mazmur mengatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya akan berbuah, daunnya tidak akan layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini buah roh yang kedua adalah sukacita. Yang pertama buah roh itu kasih, yang kedua sukacita. Kata orang Jawa dikatakan kabungahan. Ya, kata orang Sunda dikatakan gumbira. Kata orang Batak dikatakan lasniroha. Ya, puji nama Tuhan. Itulah buah sukacita. Pertanyaan yang pertama, apa maksud sukacita di sini? Dengan adanya buah roh yang kedua sukacita, apa maksudnya? Tuhan menciptakan buah sukacita ini. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sukacita di sana ditulis dengan kata cara. C-H-A-R-A, cara. Cara itu artinya yang pertama kegembiraan. Arti yang kedua kesenangan hati. Itulah cara. Di dalam bahasa Alkitab terjemahan baru diterjemahkan dengan kata sukacita. Apa maksudnya ini? Supaya kita yang berbuahkan buah sukacita ini, kita akan menjadi orang yang gembira dan senang hati. Juga akan membuat orang lain yang melihat sukacita kita, mereka pun akan bersukacita. Puji nama Tuhan. Di dalam Islamologi dikatakan bahwa senyum itu adalah ibadah. Ya, bagus ya. Senyum itu adalah ibadah. Makanya kalau kita sukacita, kita tersenyum, ya kita tergolong kepada orang-orang yang beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus bersukacita? Setelah kita berbuah kasih, mengapa kita harus bersukacita, berbuah sukacita? Kita akan membaca dalam Amsal 17 ayat 22. Silahkan dibaca. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Mengapa kita harus bersukacita, memiliki buah sukacita? Supaya kita sehat walafiat. Jadi anak-anak Tuhan yang sehat walafiat. Ya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat rohnya. Puji nama Tuhan. Kalau kita belajar mendengar orang-orang medis mengatakan bahwa kata medis kegembiraan itu
adalah memproduksi hormon endorfin. Kalau kita bersuka cita, kalau kita bergembira, saat kita bergembira, maka tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Puji nama Tuhan. Endorfin ini akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Kemudian akan meningkatkan imun tubuh kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, juga medis mengatakan saat kita tertawa, saat kita bergembira, saudara, otak itu akan melumpuhkan hormon yang jahat. Oh, luar biasa. Ketika kita bergembira, bersuka cita, ternyata otak kita mampu ya mengalahkan atau memusnahkan hormon yang jahat. Di antaranya hormon yang jatuh, rasa takut, rasa khawatir, rasa stres, depresi, dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Seorang pemikir Yunani yang terkenal yang bernama Aristoteles, dia mengatakan begini, gelak tawa adalah latihan badani yang berguna bagi kesehatan. Ini kata pemikir Yunani saja seperti itu. Gelak tawa dikatakan adalah latihan badani yang berguna bagi kesehatan. Kemudian ada penulis yang terkenal, seorang pendeta namanya David Niven. Dia mengatakan, senyuman Anda membuat orang lain bahagia. Senyuman Anda membuat orang lain bahagia. Pada gilirannya juga membuat Anda berbahagia. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mendengar laporan dari rumah sakit di Amerika Serikat, di sana sering diputar video yang lucu-lucu supaya pasien bisa tertawa, pasien bisa gembira. Sebab sesuai dengan Amsal 17 ayat 22 tadi, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Kita baca Amsal 15 ayat 13, silahkan dibaca. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Haleluya. Hati yang gembira itu membuat wajah kita, muka kita berseri-seri. Oh, puji nama Tuhan. Jadi kegembiraan itu membuat wajah kita berseri-seri. Kita baca lagi Mazmur 2 ayat yang keempat. Mazmur 2 ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Nah, Allah kita di surga suka tertawa. Oh, puji nama Tuhan. Allah kita suka tertawa. Puji nama Tuhan. Andar Ismail dalam buku seri Selamat Mengaku, dia menulis seperti ini. Kalau kita tertawa 3 kali sehari, kita akan jadi happy katanya. Kalau kita tertawa 4 kali sehari katanya, kita di wajah kita, kerut-kerut di wajah kita bye-bye. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita tertawa 5 kali sehari, tensi kita normal katanya seperti itu. Kalau kita tertawa 6 kali sehari, akan menular kepada orang lain juga akan ketawa. Puji nama Tuhan. Kalau kita tertawa 1 hari 7 kali, wajah kita cerah. Kata Andar Ismail seperti itu dalam bukunya. Kalau kita tertawa 8 kali sehari, kita akan sejahtera. Wah, sejahtera. Kalau kita tertawa dalam 1 hari 9 kali, maka kita akan panjang umur. Ya. Kalau kita bisa tertawa 9 kali 1 hari, kita akan panjang umur. Kalau kita tertawa 10 kali sehari, kita akan jadi Nelly dan Kelly. Katanya nenek lincah dan kakek lincah. Tapi kalau kita tertawa puluhan kali sehari, kata Andar Ismail,
kita harus dirawat di rumah sakit jiwa. Katanya seperti itu saudaraku ya. Puji nama Tuhan. Nah kita lihat di sini. Dikatakan tadi mengapa kita harus bersuka cita. Sebab Tuhan ingin anak-anaknya semua sehat walafiat. Amin sagu. Puji nama Tuhan. Kesehatan itu bisa tampak dari wajah yang berseri-seri. Seperti Daud dulu yang ditemukan oleh Samuel ketika dia tampil dalam perjamuan makan di rumahnya. Wajahnya berseri-seri, kemerah-merahan. Puji nama Tuhan. Daud adalah orang yang sehat. Tubuhnya, jiwanya, rohnya. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana memperoleh sukacita? Bagaimana agar kita bisa memperoleh buah sukacita ini? Ada 3 hal yang saya akan kemukakan. Yang pertama kita baca Mazmur 119 ayat 162. Silahkan dibaca. Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Nah, aku gembira terhadap janjimu seperti orang yang mendapat jarahan. Ya, janjimu ini firman Tuhan. Aku gembira karena firman Tuhan. Jadi kita bisa memperoleh kegembiraan sukacita dari firman Tuhan. Kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Sukacita, buah sukacita ini adalah karya Roh Kudus. Supaya kita bisa memperoleh sukacita, Roh Kudus akan memimpin kita. Kepada apa? Kepada seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Jadi inilah pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Supaya kita dipimpin kepada firman Tuhan. Dengan jalan kita membaca. Dengan jalan kita mendengar. Dengan jalan kita merenungkan firman Tuhan. Dengan jalan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita baca Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Maka sukacita kita, kebahagiaan kita seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bergemuruh terus. Sukacita yang terus menerus. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka kepada firman Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Sebab Roh Kudus akan memenuhi kita, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Yaitu firman-Nya. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita akan memiliki buah sukacita yang seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Filipi pasal 4 ayat 3 sampai 4. Filipi pasal 4 ayat 3 sampai 4. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil.
bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kata ayat 3, kalau kita mau melayani. Tadi yang pertama, kita mendengar, belajar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Buah sukacita itu hadir dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau melayani Tuhan. Dengan cara apa saja kita mau melayani Tuhan. Baik jadi penginjil, baik jadi song leader, baik jadi singer, baik jadi pemusik, baik mengoperasikan LCD di belakang, jaga soundman di belakang, juga melayani dalam bentuk tamborin dan lain sebagainya. Kalau kita melayani Tuhan, kata Filipi pasal 4 ayat yang ketiga, ayat yang keempat mengatakan, maka kita akan memiliki sukacita itu yang ada di dalam Tuhan. Kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Haleluya. Ayat 18 berbicara tentang pelayanan. Kalau kita melayani Tuhan. Ayat 17 berbicara tentang buah sukacita. Kalau kita mau melayani Tuhan, Roh Kudus akan menghasilkan buah sukacita di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi gelar sebagai anak-anak Allah. Sekaligus kita juga yang sudah dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, harus menjadi hamba kebenaran, harus menjadi hamba Tuhan, harus melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan cara apapun, kita akan memiliki buah sukacita. Mari kita lihat pengalaman murid-murid. Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. 70 murid diutus oleh Tuhan ke desa-desa untuk mengabarkan Injil. Sebelumnya Tuhan beri kuasa kepada mereka. Apa yang terjadi ketika mereka memberitakan Injil? Yang sakit disembuhkan, setan diusir, pekerjaannya dihancurkan. Wow, mereka bersukacita. Mereka bersukacita laporan kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, jangan hanya kita bersukacita karena setan dikalahkan. Bersukacitalah kalau namamu tertulis di dalam sorga. Puji nama Tuhan. Jadi jelas saudaraku, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, belajar mau melayani Tuhan sebagai hamba-hamba kebenaran. Saudara, ada buah sukacita yang Roh Kudus akan terbitkan di dalam hidup saya dan hidup saudara. Dan melayani Tuhan itu pasti saudaraku senang, pasti gembira, pasti penuh dengan sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat Filipi 1 ayat yang keempat. Filipi 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Haleluya. Dikatakan di sini Paulus selalu berdoa dengan sukacita. Yang pertama tadi kalau kita mau mendengar, mau merenungkan, mau melakukan firman Tuhan,
maka kita akan memiliki buah sukacita. Yang kedua, kalau kita mau melayani Tuhan dengan cara apapun, kita akan memiliki buah sukacita. Yang ketiga, kalau kita mau berdoa, melayani Tuhan dengan berdoa. Berdoa buat orang-orang yang belum diselamatkan. Berdoa buat para hamba Tuhan agar dipakai oleh Tuhan, agar dilindungi oleh Tuhan. Berdoa buat bangsa-bangsa yang masih belum diselamatkan. Saudara-saudara, tatkala kita berdoa di dalam Roh Kudus, maka kita akan memiliki sukacita. Coba kita baca, saudaraku, ya. Sebelumnya saya anjurkan, di gereja kita kan ada tiap hari Selasa itu kebaktian doa Zoom. Ayo ikuti, ya. Kan suka ada itu di dalam grup GBT itu. Yang mau ikut doa pakai Zoom itu siap, tinggal diklik saja. Puji nama Tuhan, kita bisa berdoa bersama-sama. Pengalaman saya, ketika kita ikut berdoa, kita bisa ngobrol-ngobrol ya di Zoom itu. Kita bisa senang-senang, sukacita, puji nama Tuhan. Coba kita baca Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu penuh dengan sukacita. Makanya ada seorang pendeta yang mengatakan, jikalau di sorga tidak boleh tertawa, katanya, saya tidak mau pergi ke sorga. Katanya, ya. Kalau di sorga tidak boleh tertawa, katanya ya. Sebab kita tahu Allah itu juga sendiri suka tertawa. Kita tahu hadirat Tuhan penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan di hadapan Tuhan. Tatkala kita berdoa menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Di situ kita akan merasakan sukacita yang berlimpah-limpah. Kita baca Yohanes 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Yang Tuhan cari, ya. Bukan orang Kristen yang kaya, bukan orang Kristen yang cantik, bukan orang Kristen yang tampan, bukan orang Kristen yang pandai, tapi yang Tuhan cari orang Kristen yang suka menyembah Tuhan. Saudara amin kan? Haleluya. Sebab Roh Kudus akan memimpin kita untuk menjadi penyembah-penyembah. Kita akan berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kalau ada yang sudah mezbahnya roboh, perbaiki. Ayo panjatkan dari sana kembali doa-doa seperti cinta kita yang pertama kepada Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kita masuk ke hadiratnya. Hadiratnya penuh dengan sukacita. Haleluya. Kita baca Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Filipi pasal 3 ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Akhirnya, hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita bisa bersukacita. Akhirnya, hendaklah kamu di dalam Tuhan bersukacita. Haleluya. Tatkala kita melakukan firman Tuhan, kita berada di dalam Tuhan. Tatkala kita melayani Tuhan, kita berada di dalam Tuhan.
Tatkala kita menyembah Tuhan, kita berada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sukacita. Saudara amin kan? Haleluya. Di dalam Tuhan ada sukacita. Sukacita yang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sukacita dunia itu hanya sebentar. Tapi sukacita di dalam Tuhan itu nilainya abadi. Nilainya kekal. Nah, sebagai ayat terakhir untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita baca Yohanes 6 ayat 56. Silahkan dibaca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Sebentar kita akan memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Meminum anggur yang melambangkan darah Tuhan. Tatkala kita makan dan minum, kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan itu sumber sukacita. Amin, saudara. Kita akan penuh dengan sukacita. Dan kita yakin kalau kita mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, kita makan, minum dengan iman, dengan sungguh-sungguh, kita akan pulang ke rumah kita, membawa sukacita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyi sebuah nyanyian. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku terbenam oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
jemaat yang Tuhan Yesus kasih, agar mereka mengasihi firman Tuhan, hidup dan taat di dalam firman Tuhan. Dengan ketaatan kepada firman Tuhan, mereka akan memiliki buah sukacita. Berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan Yesus kasih, agar mereka mau belajar melayani Tuhan dengan cara apapun juga. Sebab tatkala kami mau melayani Tuhan, buah sukacita hadir dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat yang Tuhan Yesus kasih, agar mereka mau hidup dalam doa dan penyembahan. Sebab tatkala mereka berdoa, mereka masuk ke hadirat Tuhan yang penuh dengan sukacita. Dan mereka akan memiliki sukacita yang seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Dan sukacita itu kami akan peroleh di dalam Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu, supaya kami ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Hidup kami akan penuh dengan buah sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan hamba-Mu, layakan para pelayan-Mu. Kami serahkan ini semua ke dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Silahkan dibagi. Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh. Ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan
dijadikan baru, ku dijadikan Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Kalau sudah, mari saya undang bangkit berdiri. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita tunjukkan kepada Bapa di surga betapa kita berterima kasih, betapa kita menghargai korban Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya yang telah dicari-cari, yang telah dipecah-pecah, yang menderita karena saya dan saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita bersyukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah menyelamatkan kita, yang melalui kematian dan kebangkitannya menjadikan kita manusia-manusia baru, manusia-manusia yang penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, dengar firman Tuhan. Setelah itu dia mengambil cawan, lalu memberkati dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Firman yang perlu kita jawab, saudara-saudara, bukankah cawan berkat yang telah kita berkati dan bagi-bagikan ini merupakan persekutuan di dalam darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Semua baru. semua baru, semua baru, darahnya Yesus sucikanmu, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, darahnya Yesus sucikanmu, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua Di akhir perjamuan kudus ini, kami naikkan pujian, hormat dan syukur bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, yang melalui perjamuan kudus ini kami sudah diciptakan menjadi manusia-manusia yang baru, yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat karya dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan, hamba-hamba kebenaran yang sanggup memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, baik secara pribadi, baik dalam keluarga,
baik dalam gereja, baik dalam masyarakat, sehingga nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Kita nyanyi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan pujian, hormat, dan syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir di gereja kami dan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, agar Tuhan memberkati mereka semua, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka semua, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka ya Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan mereka. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih. Juga saat ini kami bersama-sama berdoa buat jemaat yang sakit. Mari Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bersama-sama buat mereka yang ulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Agar Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya usia, mereka bertambah bijak, bertambah memuliakan nama Tuhan, bertambah diberkati oleh Tuhan. Begitu pula ya Tuhan, jadikan mereka adalah hamba-hamba kebenaran-Mu. Dengan bertambahnya usia, jadikan mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain yang belum diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Biar berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub dilimpahkan dalam kehidupan saudara kami yang sedang berulang tahun saat ini. Begitu pula kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Seperti tangan kanan Tuhan ada umur panjang, di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Kita katakan sama-sama. Yesus Raja yang berkuasa dalam
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita umat pilihannya sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Sehati, sepikir, sejiwa, memperhatikan sesama, dan Yesus